Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Rizky Ramdhani dari mahasiswa MMUGM Jakarta, RMBA 54, yang ingin mempresentasikan hasil analisis tesis saya yang berjudul Strategi Pengembangan Usaha Penjualan Biji Kopi pada Saka Coffee Roastery. Yang melatar belakangi penelitian saya adalah tingkat produksi kopi ini di tingkat produksi kopi di dunia yang terlihat peningkatannya dari tahun ke tahun. Ini yang warna biru merupakan produksinya dan yang warna merah adalah konsumsinya. Dari tahun 2015 hingga 2020 dan 2021 ini terlihat produksinya mencapai 3,4% per tahunnya. Sehingga konsumsinya juga mencapai 1,9% per tahunnya. Industri kopi Indonesia juga menduduki posisi keempat dari produksi terbesar di Brazil, Vietnam, dan Kolombia, produksi kopi-kopi terbesar di dunia. Nah, Indonesia ini merupakan produksi terbesar nomor 4 untuk produksi kopi dan konsumsi kopi di Indonesia. Nah, ini dari Badan Pusat Statistik terlihat pada tahun 2022 produksinya mencapai 794,8 ton. Dan juga yang di sebelah sini untuk konsumsi kopi di Indonesia ini mencapai 5.000 atau 5.000 kantong. Nah, hal ini 5.000 kantong ini setara dengan 331 ton per tahunnya. Jadi, terlihat pada produksi kopi di Indonesia ini adanya jenjang atau berlebihnya dari supply yang tidak sesuai dengan demand-nya. Jadi, supply-nya 794,8 dan juga untuk konsumsinya 331 ribu ton. Nah, untuk rumusan masalahnya, pada Saka Coffee ini merupakan penjualan biji kopi atau supply-supply biji kopi bahan baku kepada coffee shop maupun konsumen-konsumen online-nya dan juga sangat besar besar di sosial media atau e-commerce. Nah, Saka Coffee Roastery ini juga sempat meningkatkan trafficnya di sosial media atau di beberapa platform yang digunakan untuk memberikan strategi promosi lah ya, seperti itu. Nah, ini mengakibatkan overload order yang dimana terjadilah hambatan juga pada pelayanan atau pengiriman kepada konsumen online dari Saka Coffee dan juga mendapatkan ulasan kurang baik dari sebelumnya di Tokopedia. Hal ini juga membuat sangat berpengaruh buruk ngerinya untuk Saka Coffee Roastery karena Saka Coffee Roastery ini sudah mendapatkan kategori Tokopedia paling nyam di tahun 2023 dan tahun 2024. Ini juga Saka Coffee menduduki peringkat ke-8 terlihat di sini dari para pesaing-pesaingnya. Dan selanjutnya untuk rumusan masalahnya ini dia untuk beberapa gambaran ulasan-ulasan dari konsumen yang kurang baik kepada Saka Coffee Roastery terhadap terlambatnya pengiriman. Nah, dari sudut barang bisnis ini juga terdapat peluang besar bagi perusahaan dalam penyediaan biji kopi digital. Nah, saat ini konsumen juga memiliki banyak sekali pilihan dan semakin cerdas dalam memilih-milih produk berkualitas. Nah, penting bagi perusahaan untuk dapat menjaga maupun meningkatkan keinginan konsumen yang sudah merasa puas terhadap produknya. Ini konsumen online atau konsumen lamanya Saka maupun konsumen baru yang sedang di-reach oleh Saka. Sehingga menimbulkan pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengembangan perusahaan pada Saka Coffee Roastery? Dan yang kedua, apa saja strategi pengembangan usaha yang dapat dilakukan berdasarkan analisis internal dan eksternal pada Saka Coffee? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal perusahaan menggunakan metode FRIO maupun PESTEL. Yang kedua, merancang strategi berdasarkan faktor internal dan eksternal perusahaan untuk mendapatkan strategi pengembangan dalam meningkatkan kinerja di Coffee Roastery menggunakan metode SWOT. Selanjutnya ada manfaat penelitian bagi perusahaan. Hasil penelitian ini mampu memberikan informasi terkait lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Selain itu juga terdapat rancangan strategi nantinya yang dapat dilakukan atau menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk dapat diimplementasikan. Bagi akademisi, hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai wawasan maupun referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya. Ini berfokus pada formulasi strategi untuk mengidentifikasi strategi yang paling efektif di Saka Coffee Roastery tanpa mengukur hasil implementasi strategi yang telah dirumuskan. Strategi tersebut keunggulan bersaing Saka dengan menggunakan analisis SWOT, metode Spestel maupun FRIO-nya. Selanjutnya ada landasan teoritisnya, yaitu strategi pengembangan usaha, FRIO, Value, Rarity, Inimitability, maupun Organize, dan juga ada PESTEL, Politik, Ekonomi, Social, Technology, Environment, dan juga Legal. Nah, juga ada SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, and Threat. Nah, berikut untuk kerangka penelitian saya seperti ini.
Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Nah, data ini diperoleh dari wawancara dari objek penelitian, yaitu Saka Coffee Roastery sebagai faktor internalnya, dan SCAI atau Specialty Coffee Association of Indonesia sebagai faktor eksternal dari industri kopi. Karena SCAI ini yang menaungi usaha kopi di Indonesia serta konsumen B2B maupun B2C-nya agar mendapatkan pandangan dari konsumen terhadap Saka Coffee Roastery yang mempengaruhi persaingan industri kopi di Indonesia saat ini. Instrumen penelitian, penulis mengadopsi pertanyaan wawancara berdasarkan analisis Frio Pastel dan wawancara dilakukan kepada key person yang menjadi informan penting pada penelitian ini. Kita wawancara yang dilakukan menggunakan teknik semi terstruktur di mana penulis akan mengajukan sejumlah pertanyaan sesuai dengan alat dan metode analisis yang digunakan. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Dan ini untuk daftar key person-nya, ada sekitar 6 narasumber atau informan. Dan juga data sekunder dari Badan Pusat Statistik, laporan internal perusahaan, International Coffee Organization, situs web, jurnal, dan juga bukunya. Nah, metode analisis data ini mengelompokkan analisis lingkungan internal maupun eksternal, menganalisis sumber daya dan kapabilitas perusahaan menggunakan Frio, menganalisis faktor eksternal mengenai perkembangan industri kopi menggunakan Pestel, dan juga selanjutnya yang terakhir ada matrix SWOT, cara untuk merancang strategi yang terstruktur dalam bentuk matrix SWOT seperti ini. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Di sini ada hasil kategorisasi atau merupakan hasil dari kodifikasi wawancara kepada internal maupun eksternal. Jadi internal dan eksternal sudah kita jadikan satu di sini melalui pengkodingan dan muncul ada 6 poin utama di level kategori, atribut umum maupun kumpulan-kumpulan kode dari hasil wawancaranya. Dan di sini terlihat juga fenomena-fenomena yang muncul pada faktor internal maupun faktor eksternal. Di sini ada konseptualisasi hasil kualifikasi agar dapat membantu untuk memberikan fenomena-fenomena yang muncul dan juga hal apa yang mempengaruhi untuk keberlangsungan perusahaan pada industri kopi. Di sini terlihat ada ekonomi berpusat di tengah karena ekonomi ini cukup penting bagi sebuah perusahaan karena jika ekonomi yang baik itu dapat melakukan investasi banyak. Contohnya kepada teknologi dan juga sumber daya manusia, stabilitas supply chain dan juga dapat menentukan harga produknya. Nah, sumber daya manusia ini juga dapat memberi yang baik juga dapat memberikan layanan purna jual, edukasi konsumen dan menjaga konsistensi kualitas yang telah dilakukan oleh perusahaan. Sehingga ketika sudah menjaga konsistensi dan kualitas dapat memberikan preferensi konsumen atau juga mengikuti tren-tren yang ada di industri kopi saat ini. Nah, di sini terlihat juga ada stabilitas rantai pasok yang dimana bersinggungan oleh iklim dan cuaca. Karena stabilitas supply chain ini sangat berpengaruh kepada iklim dan cuaca di wilayah penghasil kopi seperti itu. Dan selanjutnya juga terlihat ada World Coffee Event. Nah, World Coffee Event ini merupakan dukungan pemerintah BUMN untuk memberikan wadah atau sarana ya kepada industri-industri kopi di Indonesia agar dapat memberikan pengalaman-pengalaman baru, edukasi penting mengenai kopi dan juga dapat meningkatkan exposure bagi perusahaan yang mengikuti acara tersebut. Nah, ketika perusahaan atau industri kopi sudah mampu mengikuti kebijakan atau regulasi yang ada, dapat mengikuti dukungan pemerintah seperti ini agar dapat lebih dikenal lagi dan juga dapat memberikan yang terbaik kepada konsumen-konsumennya. Ada analisis Frio, di sini ada 6 sumber daya dan kapabilitas. Yang pertama ada SDM sebagai aset penting perusahaan dan beserta pernyataan informannya itu bernilai dan terorganize. Sumber daya teknologi, teknologi mesin produksi, perangkat Apple, manajemen produksi, dan yang terakhir ada manajemen sosial media. Nah, ada hasil dari uji tes analisis Frio yang di sini terlihat ada 4 sumber daya dan kapabilitas. Ya, dan yang terlihat sangat memenuhi kriteria dari Frio yaitu manajemen sosial media. Nah, di sini ada Pestel. Dari Pestel ini memberikan apa ya peluang dan ancaman bagi perusahaan. Yang pertama dari politik, Indonesia ini mendapat dukungan dari kebijakan pemerintah BUMN. PMO ada Kopi Nusantara seperti itu. Itu ada beberapa sarana bagi perusahaan industri kopi untuk dapat mengikuti hal tersebut, mengikuti agenda kegiatan tersebut. Dari ekonomi ini ada kenaikan harga diakibatkan oleh perubahan iklim dan ketidakpastian petani lokal dalam COE atau Cup of Excellence. Nah, di sini juga kenaikan atau fluktuasi harga kopi bahan baku ini diakibatkan oleh gangguan cuaca atau iklim yang terjadi di penghasil kopi, di wilayah penghasil kopi. Sosial,
ini ada perubahan tren konsumen berdasarkan gelombang. Ini merupakan peluang juga bagi industri kopi karena konsumen saat ini sudah terbagi menjadi tiga gelombang. Yang gelombang pertama yaitu konsumen atau masyarakat yang menggemari kopi-kopi saset. Dan juga yang kedua, second wave ini sebagai kopi yang yang menyukai kopi susu gula aren. Dan juga yang ketiga itu specialty kopi atau orang-orang yang menginginkan dan merelakan uangnya untuk menikmati kopi dan diiringi oleh storytelling maupun edukasi mengenai cerita-cerita biji kopi atau produk yang telah diminum oleh mereka. Teknologi ini perkembangan mesin roasting dengan dukungan AI karena saat ini sudah banyak mesin-mesin roasting maupun sortasi atau mesin-mesin lainnya yang sudah dibantu dan diimbangin dengan teknologi AI. Bang, hal ini dapat memberikan efisiensi pada proses produksi maupun proses konsumsi bagi kopi tersebut. Ada environment ini dipengaruhi oleh perubahan iklim dan konflik wilayah. Nah, jadi seperti yang di ekonomi tadi, karena harga bahan baku ini dapat berpengaruh sangat signifikan ketika perubahan iklim ini terjadi, ada cuaca-cuaca yang ekstrim di wilayah-wilayah penghasil kopi seperti itu, dan juga konflik wilayah seperti daerah Papua mengirim, dan juga di daerah Papua sana juga terdapat kopi specialty di daerah Gunung Jayawijaya seperti itu. Dari yang terakhir ini legal perizinan usaha di industri kopi mudah di Jabodetabek. Nah, jadi untuk para pelaku usaha ini ketika masih di daerah Jabodetabek ini dapat dinyatakan masih cukup mudah untuk. Nah, selanjutnya ada SWOT sudah dikelompokkan, ada strength-nya, weakness, opportunity, dan juga threats-nya. Selanjutnya ada matrix SWOT. Selanjutnya ada strategi SO. Yang pertama, memanfaatkan citra positif yang telah dibangun, yaitu Tokopedia Palingnya, untuk membantu atau mendukung pembukaan toko offline dan juga kemitraan strategisnya. Yang kedua, memanfaatkan Apple untuk mendukung operasional. Yang ketiga, menggunakan mesin sortasi dan juga roasting untuk meningkatkan produksi dalam skala yang lebih besar lagi ketika sudah membuka toko offline. Dan juga untuk strategi WO-nya ini, yang pertama mengembangkan ruang produksi baru untuk mengatasi keterbatasan kapasitas guna pasar offline. Yang kedua, buka toko offline di lokasi strategis untuk melengkapi pasar digital dan memberikan pengalaman kepada konsumen secara langsung atau personal touch. Karena selama ini Saka belum bisa memberikan pengalaman secara langsung kepada konsumen lama maupun konsumen barunya. Dan dari ancamannya terlihat ada kenaikan harga bahan baku, perubahan tren konsumen, ancaman produk baru, dan juga kehadiran kompetitor baru. Di sini ada strategi ST, memanfaatkan keunggulan mesin roasting dan sortasi untuk mengurangi ancaman produk dan tiruan. Yang kedua, mengoptimalkan citra merek untuk menonjolkan diferensiasi produk dalam menghadapi kompetitor yang baru. Untuk meminimalisir kenaikan harga bahan baku, disarankan untuk membuat perjanjian jual beli dengan pemasok bahan baku dan mitra untuk menjaga fluktuasinya harga bahan baku yang terjadi. Yang kedua, memanfaatkan ruang produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin kompleks akibat perubahan tren dan juga preferensi yang ada. Sampai di simpulan, nah, penelitian ini menghasilkan beberapa langkah strategis untuk mendukung keberlanjutan serta pertumbuhan perusahaan di Saka Coffee Roastery. Nah, perusahaan ini juga memiliki potensi yang cukup besar untuk lebih berkembang lagi di industri kopi. Lanjutnya ada implikasi praktis. Yang pertama, kolaborasi dengan mitra strategis ini untuk memperluas jaringan distribusi dan penetrasi pasar baru. Yang kedua, membangun toko offline di lokasi strategis untuk menarik pelanggan baru dan menciptakan pengalaman secara langsung atau lebih dekat lagi, dapat melakukan pendekatan lebih dekat lagi kepada konsumen-konsumen Saka Coffee. Yang ketiga, melakukan diferensiasi atau pembeda dari produk-produk yang telah diciptakan melalui inovasi seperti menghadirkan varian kopi-kopi baru atau kopi celup, kopi bubuk yang sesuai kepada konsumen-konsumennya. Kopi-kopi seperti kopi siap saji seperti itu berdasarkan preferensi konsumennya. Yang keempat, ada berpartisipasi dalam dukungan pemerintah melalui World Coffee Event guna memberikan exposure kepada perusahaan. Dan yang terakhir, perusahaan dapat melakukan pengembangan SDM seperti pelatihan-pelatihan kepada barista yang bertalenta dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kopi seperti apa agar masyarakat lebih dapat mendalami atau memberikan rasa ketertarikan lebih dari konsumen dan dapat menentukan dirinya ini ada di wave yang mana seperti itu. Terus yang terakhir, hal ini juga dapat memberikan hal ini merupakan langkah
agar perusahaan juga mampu mengintegrasikan strategi tersebut guna memperkuat daya saingnya di pasar dengan meningkatkan loyalitas dan memperluas pasar baru serta memberikan kontribusi pada pengembangan industri kopi secara berkelanjutan. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.